Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kita telah terhubung dengan Alfie Fares, analis Cyber Futures. Selamat sore Mas Alfie. Selamat sore, Mbak. Mas Alfie, ini harga emas terus terkoreksi kita lihat bahkan hingga ke kisaran 1.880 dolar Amerika per troy ounce. Ini bagaimana perkembangannya hingga saat ini, Mas Alfie? Oke, untuk ada beberapa faktor, Mbak, penyebab tertekannya emas kemarin di tanggal 11. Pertama dipicu oleh Amerika yang menggelontorkan stimulus yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Selanjutnya faktor yang kedua adalah aksi taking profit dari aset safe haven yang kita tahu aset terbesar saat ini adalah emas. Lalu ada faktor lagi yang menunjang dari kedua faktor tersebut, yaitu tentang adanya vaksin COVID-19 yang dipublikasikan oleh Rusia membuat pasar semakin yakin untuk keluar sementara dari aset safe haven sementara waktu. Sehubungan dengan beberapa faktor tadi, emas memang diproyeksikan mencapai level 2.180 per troy ounce pada bulan Oktober. Seperti itu, Mbak. Ini lalu kalau kita lihat selain dengan emas, bagaimana juga dengan harga olen dan kopi hari ini? Oke, kalau untuk harga olen sendiri mengikuti ekspor CPO. Jadi kemungkinan besar akan sejak mulai diberlakukannya relaksasi lockdown. Banyak negara mulai meningkatkan pembelian minyak sawit mentah dari Indonesia. Khususnya India yang mulai Juni kemarin sudah meningkatkan pembelian CPO Indonesia, Mbak. Seperti itu. Baik, berarti kalau kita lihat permintaan CPO cukup baik, dengan begitu akan mempengaruhi pergerakan harga olen ya. Nah ini kalau terkait dengan transaksi sendiri, seperti apa tren transaksi komoditas sejak awal pekan ini hingga sore hari ini? Oke, kalau untuk bicara trennya di akhir pekan ini, untuk emas sendiri, masih akan mengalami pelemahan di kisaran harga 1.880 per troy ounce dengan potensi rebound sampai harga 2.180 per troy ounce-nya, Mbak. Seperti itu. Ya, lalu ini kalau kita lihat seberapa besar sih ini pengaruh cuaca di negara-negara produsen terhadap harga komoditas perkebunan pekan ini? Ya, tentunya cuaca ekstrim akan menyebabkan melambatnya proses laju produksi komoditas tersebut, yang pasti akan menyebabkan ketersediaan komoditas tersebut terbatas. Sedangkan dengan keadaan permintaan yang semakin tinggi, di saat cuaca ekstrim dengan yang terbatas, akan menyebabkan melambungnya harga komoditas tersebut, Mbak. Oke, baik. Terakhir, Mas Alfie, saran bagi pelaku pasar untuk pekan ini? Kalau saran dari saya, ada beberapa data rilis malam ini, CPI, crude oil, dan FOMC member speak. Saran saya menunggu hasil data rilis nanti malam dengan tidak buru-buru mengikuti pergerakan harga yang dominan kuat tanpa didasari data-data tersebut, Mbak. Baik, terima kasih atas informasi dan juga analisisnya Mas Alfie. Pemirsa, Alfie Fares, analis Cyber Futures.